Benoit Blanc yang merupakan seorang detektif membaca sebuah cerita. Cerita yang memberikan konteks kenapa semua ini bisa terjadi. Seorang pastor bernama Jude Duplantis memukul seorang diakon karena berbicara keterlaluan. Jude dulu merupakan seorang petinju. Dia hidup di jalanan. Banyak hal-hal jalanan yang dia lakukan semasa dulu. Karena memukul seorang pria, Jude dipanggil oleh pimpinan Romo di sana. Jude diberi suguhan. Kita di sini memang butuh pejuang, tetapi untuk melawan dunia, bukan sesama kita. Pastor adalah gembala dan dunia adalah serigala. Jude tidak setuju akan hal itu. Jude percaya bahwa saat kita mulai melawan serigala, mendadak semua yang asing dianggap serigala. Ketika kita mulai berada dalam mode perlawanan, cara pandang kita berubah. Segala sesuatu yang asing, berbeda, atau tidak kita pahami akan otomatis dicurigai sebagai musuh. Jadi, menurut Jude, Kristus datang bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Intinya adalah kasih, bukan kekerasan. Untungnya, Jude tidak diberhentikan, melainkan hukumannya adalah dia dipindahkan ke paroki kecil di Chimney Rocks. Di sana, cuma ada satu pastor, dan Jude nanti di sana akan menjadi asisten pastor. Pastor di sana bernama Jefferson Wicks, dan ada gosip-gosip bahwa Pastor Wicks itu rada tidak waras. Jude sampai di Chimney Rocks, bertemulah dia dengan Wicks dan dikagetkan oleh Martha. Not this, right? So, that's how I came to Chimney Rock, ready for anything. Lord be with you, Judd Duplantis from Albany. Monsignor Wicks, I woke up early to polish the suit. Sorry for saying Jesus. Take my confession. 6 weeks since my last confession. Hal pertama yang Jude lakukan di sana adalah menerima pengakuan dosa dari Wicks. Wicks mengaku bahwa dia itu iri akan kekayaan materi orang lain. Karena kalian harus tahu, untuk menjadi romo, seseorang itu harus meninggalkan seluruh harta. Kaul kemiskinan namanya. Wicks baru juga melihat mobil Lexus yang mewah di televisi. Di situ dia berpikir, mobil yang indah. Selain itu, Wicks juga iri akan kuasa orang hebat. Dia juga melakukan masturbasi 4 kali minggu ini. Dan Wicks menjelaskan sangat detail soal masturbasinya sampai Jude ketika mendengarnya itu cukup tidak nyaman. Jadi gosip benar, Wicks memang merupakan orang yang rada tidak waras. Satu-satunya karyawan penuh waktu di sana itu adalah Sam, petugas taman. Dan sepertinya Sam itu mempunyai hubungan intim dengan Martha. Sam mengaku bahwa berkat Pastor Wicks, dia berhenti minum alkohol. Pastor Wicks itu dulu juga merupakan peminum, tetapi sekarang berhenti. Wicks berkata, jika dia saja bisa berhenti, Sam pasti juga bisa. Dan semenjak itu, Sam tidak pernah minum lagi. Semua berkat Pastor Wicks dan Martha yang selalu menemaninya. Sam berkata bahwa Martha adalah malaikatnya di bumi. Sam akan melakukan apa saja untuk Martha. Sam. I'd do anything for her, my angel on earth. Who's in there then? Prentice. These kids painting rocket ships all over his sacred resting place. Martha mengurus semua hal tentang gereja. Dia mengurus pembukuan, mengelola sumbangan, mengarsipkan semua surat dan dokumen, mencuci jubah, menyediakan perlengkapan, memberi makan Pastor Wicks, memainkan organ, pokoknya hampir semuanya. Di sana ada makam seseorang bernama Prentice, kakeknya Pastor Wicks, pendiri gereja di sini. Martha sangat kesal karena ada anak-anak bandel yang mencoret-coret makam ini dengan gambar-gambar roket. Jude ingin membuat kayu salib untuk diletakkan di dalam gereja, tetapi Wicks menyuruh Jude untuk jangan melakukan itu. Tempat salib itu sengaja dikosongkan untuk mengingatkan dosa yang dilakukan oleh si pelacur. Martha bercerita bahwa ibunya Pastor Wicks itu merupakan seorang prostitusi. Saat Prentice menjadi pastor dan mendirikan gereja ini, dia itu duda dan mempunyai seorang putri. Nama putrinya itu adalah Grace. Dia itu suka pakaian terbuka dan merek mewah. Saat remaja, Grace pergi ke bar
dan dihamilkan oleh seorang gembel. Prentice menyimpan banyak harta keluarga di sebuah bank. Untuk melindungi cucunya yaitu Weeks, dia berjanji kepada Grace jika tinggal di rumah, maka Grace akan mewarisi harta itu. Jadi, Grace menunggu ayahnya mati. Prentice sempat memberikan pesan ke Martha, kekayaan dan kuasa yang menyertainya adalah buah Hawa. Pencobaan yang membawa kita kepada kejatuhan. Prentice harus melindungi orang tercinta dari pengaruhnya yang merusak dengan cara apapun. Tiba saatnya, Martha melihat Prentice mengambil komuninya yang terakhir dan mati di altar suci. Grace langsung menemui pengacara Prentice. "Berikan uangku," katanya. Dan pengacaranya bilang bahwa benar, Grace adalah ahli waris dari setiap sen yang Prentice miliki. Tetapi di rekening milik Prentice, itu cuma ada 0 rupiah. Benar-benar kosong. Tidak ada uang sama sekali. Tidak ada 1 perak pun. Karena dijanjikan dengan harapan palsu, Grace mengamuk. Dia ngacak-ngacak gereja Prentice. Dan itulah cerita kenapa di dalam gereja tidak ada patung salib. Pada akhirnya, Grace mati karena aneurisme otak. Tetapi menurut Martha, Grace dihukum oleh Tuhan menurut belas kasihnya. In his accounts, not one hot dollar that he left her was this, not for Eve's apples. Evil incarnate. Is that Sister Grace? Your father will forgive you. The darkness of that story was Gereja ini punya jemaat tetap yang akan menjadi tersangka. Vera Draven, pengacara setempat, dia setia dan berbakti. Ayahnya Vera itu merupakan seorang pengacara dan teman minumnya Weeks waktu belum menjadi pastor. Vera mempunyai adik angkatnya bernama Sai. Dan sekarang, Sai itu baru-baru saja gagal masuk ke dalam dunia politik. Saat Vera masih muda, baru lulus kuliah hukum, ayahnya mendadak pulang membawa Sai yang berusia 10 tahun dan menyuruh Vera untuk mengasuhnya. Dan Vera disuruh untuk tidak bertanya-tanya, pokoknya asuh saja. Setelah itu ada Ned Sharp, dokter di kota sini. Kini hidupnya adalah Darla, istrinya. Darla itu seluruh dunianya, tetapi Darla meninggalkannya seminggu lalu. Dia membawa anak-anak dan pindah ke Tucson dengan pria lain. Karena ditinggalkan istri dan anak-anaknya, Ned menggila. Dia kurang sukses, kurang kaya, dan kurang baik buat istrinya. Dia rela melakukan apa saja untuk bisa kembali dengan Darla. Anggota jemaat yang paling dianggap seperti artis, penulis fiksi ilmiah, Lee Ross. 10 tahun lalu, Lee pindah ke sini dari New York, berkenalan dengan gereja dan Pastor Weeks. Semenjak itu, penjualan buku dan popularitasnya perlahan menurun. Tetapi selama tahun lalu, dia menulis karya besar tentang Pastor Weeks. Judulnya adalah Orang Kudus dan Troubadour. Dan yang terakhir, Semon. Dia baru di kota ini dan baru di gereja. Sebelumnya dia adalah pemain selo kelas dunia. Terpaksa pensiun 5 tahun lalu karena alasan kesehatan, sakit kronis, semacam masalah saraf serius yang dokter tidak bisa diagnosis. Walaupun dokter tidak bisa menyembuhkannya, Semon percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Dan Semon percaya karena itu adalah berkat Pastor Weeks. Selain aneh soal masturbasi, Pastor Weeks juga aneh soal metode berkhotbahnya. Bukannya berbicara soal kebaikan, soal kasih, Pastor Weeks malah menyerang. Dia benar-benar mencaci maki dunia modern ini. Dunia yang penuh dengan keegoisan, dunia yang penuh dengan dosa. Karena metodenya dalam berkhotbah, yang suka marah-marah dan teriak, setidaknya setiap hari ada aja umat yang keluar. Karena itu, Jude menawarkan grup doa yang berbeda. Pertama-tama, Jude memperkenalkan diri. Dulu dia merupakan seorang petinju dan pernah membunuh orang di ring. Dia telah membangun banyak tembok untuk kemarahan, kecanduan, kekerasan. Saat dia merasa cukup aman untuk berhenti melawan, membuka tangan,
mengakui dosanya yang paling dalam, saat itulah Kristus menyelamatkannya. Kristus tidak mengubahnya, tetapi dia menopangnya setiap hari. Martha bertanya, akankah Pastor Weeks datang ke grup doa ini? Jude berkata tidak. Disinilah semuanya mengira bahwa Jude merahasiakan perkumpulan ini dari Pastor Weeks. Martha langsung SMS Pastor Weeks, dan Weeks membalas dengan amarah. Dia tidak suka Jude mengadakan grup doa rahasia ini. Karena itu, semuanya pergi. Jude melihat bahwa umat-umat di sini tuh sepertinya takut dengan Pastor Weeks. Jude yakin bahwa setiap umat tidak akan bisa masuk ke gereja ini dan mengakui dosanya paling dalam ke Pastor Weeks tanpa kemauannya sendiri, tanpa rasa takut. Karena omongannya Jude, Martha masuk ke gereja dan mengakui dosa terdalamnya kepada Pastor Weeks. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Jude salah, bahwa umat-umat di sini tidak takut dengan Pastor Weeks. Kembali ke rutin, Jude ternyata setiap hari mendengarkan pengakuan dosa Pastor Weeks. Seperti biasa, Pastor Weeks itu selalu mengaku dosa soal masturbasinya. Sekarang giliran Jude. Jude mengaku dosa-dosanya kepada Weeks. Jude mengaku bahwa dia diam-diam mengecek arsip dan menemukan tagihan medis. Dan berdasarkan tagihan medis tersebut, Weeks dulu mempunyai penyakit prostatektomi. Artinya, Pastor Weeks sebenarnya tidak bisa melakukan ereksi. Jadi soal masturbasi kayaknya dia bohong. Dia cuma ingin membuat Jude kesel. Jude juga mengaku bahwa dia tidak suka dengan cara Pastor Weeks memimpin ibadah. Mulai dari Ned seharusnya memaafkan dan mulai menjalani hidupnya. Seharusnya kasih Kristus menjadi landasannya. Sebaliknya, dia justru makin hari makin marah dan getir terhadap mantan istrinya, terhadap wanita. Lalu Liros, dia adalah pendongeng, storyteller, tetapi kekuatannya seolah-olah berbalik melawannya. Lee selalu beranggapan bahwa dunia sedang menyerangnya. Dulu kelucuannya hebat, dia cerdas dan dihargai. Kini dia menggila dan marah terus, paranoid, bahkan dia sampai membuat parit di sekeliling rumahnya. Lalu Simon, menurut Jude, Pastor Weeks memanfaatkannya. Jude tahu soal sumbangan yang Simon sering kasih ke gereja ini. Beberapa bulan ini bisa dikatakan Simon yang menafkahi gereja ini. Untuk bisa disumbangkan terus, Pastor Weeks memberikan emeng-emeng bahwa Simon akan sembuh melalui Kristus. Memberikan emeng-emeng palsu. Semua ini transaksional, melanggar kasih Kristus. Terus ada Sai itu punya channel YouTube dan isinya potongan ibadah dari Pastor Weeks. Dan tentu isinya itu adalah khotbah Pastor Weeks tentang kebencian, soal gay, transgender, soal rasisme, soal suku, dan segala macam. Sai membuat channel YouTube ini untuk kepentingan politiknya. Tetapi tetap aja, Pastor Weeks berkata bahwa kasih dan pengampunan versi Jude itu lemah banget. Menyesuaikan diri agar akur dengan kemodernan. Tidak ingin menyinggung dunia sampah ini. Jude tidak setuju. Pastor Weeks meracuni gereja ini dan Jude akan melakukan apa saja agar gereja ini selamat. Kalau bisa, Jude memotong Pastor Weeks dari gereja ini seperti kanker. Dan terlihat semua percakapan itu direkam oleh Sai. You physically incapable of an erection. The way you tend this flock, and I don't like it. Stay there! Stay there! Those bare-knuckle instincts coming back. Good! Your version of love and forgiveness is a song. You're gonna get angry and fight. You're poisoning this church to cut you out like a cancer. Father, judge, prayer meeting. Get out! You're a devil wolf. Oh, shit. Can't recall the homily, but it felt different, more unhinged. Malamnya, Jude masuk dan terlihat itu ada pertemuan dengan Pastor Weeks. Ketika Jude masuk, seketika Pastor Weeks melempar Jude dengan buku dan mengusirnya. Jude pergi ke bar dan minum sampai lumayan mabuk. Dia tanpa sengaja merusak perlengkapan lampu dan benda itu terlihat seperti iblis. Pemilik bar yang bernama Nikolai memaafkannya. Katanya nggak apa-apa rusak, lampunya itu juga udah sampah.
Jude kembali dan dia melemparkan benda yang mirip iblis tersebut ke gereja dan tanpa sengaja terkena kaca hingga pecah. Besoknya adalah Jumat Agung. Ibadah pukul 3 sore, hanya jemaat biasa. Untuk ibadah kali ini, Jude merasa ada yang berbeda. Pastor Weeks melakukan khotbah dengan amarah, tetapi tidak terencana, spontan. Seperti biasa, setelah khotbah, Weeks kelelahan secara emosional dan fisik. Butuh waktu untuk pulih. Dia masuk ke lemari penyimpanan kecil tepat di samping altar agar tidak terlihat. Jude akan melanjutkan ibadah sampai Pastor Weeks cukup kuat untuk kembali dan mengambil alih. Tetapi di hari ini, sesuatu di luar nalar terjadi. To the side of the sanctuary so he'd be out of sight. Monsignor. Wait, don't touch it. Satan struck him down, the devil! When I joined the others outside, the police were just In arriving. prior possession of the wolf head figurine attached to the murder weapon. I'll do whatever it takes to save it, like a cancer. Pastor Weeks meninggal tertusuk pisau. Sangat amat aneh, tidak ada seorang pun di lemari penyimpanan tersebut selain Pastor Weeks. Cuman pertanyaannya, bagaimana Weeks bisa ditusuk? Apakah dia melakukan bundir? Atau bagaimana penjelasan logisnya? Jika dia dibunuh, bagaimana caranya? Siapa orangnya? Ned masuk untuk mengecek, karena kan dia dokter dan terlihat pisau tersebut menusuk Pastor Weeks cukup dalam. Ambulan datang dalam 5 menit. Pastor Weeks ditetapkan meninggal di tempat. Saat Jude baru bergabung dengan yang lain di luar, polisi baru tiba. Kepala polisi yang bernama Geraldine ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Jude diinterogasi selama berjam-jam. Geraldine cukup bingung. Hanya ada Jude di atas altar bersama Pastor Weeks ketika dia dibunuh. Jude juga sempat menyimpan patung kepala serigala, patung yang sama yang ada di senjata. Dan Jude satu-satunya orang yang membenci Pastor Weeks. Jude mengklarifikasi bahwa dia itu tidak membenci siapapun. Geraldine tahu bahwa semuanya mengarah ke Jude, tetapi mustahil bagi siapapun untuk melakukan ini. Jadi belum jelas juga kenapa dan bagaimananya. Sepertinya akan ada perasaan kebencian mengarah ke Jude. Kenapa? Karena Sai telah mengupload videonya ke YouTube. Video di mana Jude berkata bahwa dia akan menyingkirkan Pastor Weeks seperti kanker. Jude membuka HP-nya sebentar dan pesan-pesan mulai muncul. Jude disebut sebagai si pastor pembunuh. Sejujurnya, di bagian jiwanya yang tidak bisa membohongi Kristus atau dirinya sendiri atau kalian semua, Jude senang Pastor Weeks mati. Paginya, Jude datang ke gereja dan menangis. Dia meminta pertolongan Yesus. Datang seseorang, dan itu adalah Benoit Blanc, sang detektif jenius. Untuk sekarang, Jude tidak tahu bahwa Blanc adalah seorang detektif. Dia kira Blanc adalah pengunjung gereja. Blanc mengaku bahwa dia itu bukan Katolik. Blanc hanya berlutut di altar akal sehat. Blanc bercerita bahwa ibu dia itu dulu sangat religius, tetapi dia tidak terlalu dekat dengannya. Masalah keluarga cukup rumit. Blanc takjub dengan gereja ini, arsitekturnya, kemegahannya, dan misterinya. Tiba-tiba Jude menangis. Kenapa? Karena dia merasa menjadi pastor lagi ketika memberikan wejangan kepada Benoit Blanc. Jude juga takut karena dia akan kehilangan jati dirinya menjadi pastor. Tujuannya akan hilang karena kasus pembunuhan ini. Tiba-tiba datang Geraldine memanggil Blanc. Dan di sini ketahuan, sekarang Jude tahu bahwa Blanc itu adalah seorang detektif. Jude mengaku bahwa bukan dia pelakunya. Mungkin dari dalam hatinya dia melakukannya dan cara terjadinya itu seperti mujizat. Tetapi Jude berkata bahwa dia tidak melakukannya. Blanc tahu bahwa Jude
tidak tidur semalaman. Terlihat dari bibirnya yang pecah karena kekeringan. Jude semalaman di luar berlutut berdoa. Terlihat dari kotoran di celananya. Yang Blanc lihat bukanlah orang bersalah yang tersiksa, melainkan orang yang tidak bersalah, yang tersiksa oleh rasa bersalah. Mungkin pembunuhan ini terlihat seperti mukjizat, tetapi Blanc berkata bahwa setiap kasus pembunuhan itu pasti bisa dipecahkan. Hal pertama yang dilakukan, mengecek mayat Pastor Weeks. Tetapi terlihat Jude tidak kuat melihat mayat Pastor Weeks. Jadi dia keluar. To see Wicks as he is, a corpse, just an empty vessel. 1, 2, 3. No. I don't Never to be a belong. priest again, then you need to go through this with I me. didn't do this. Stick with me. But that's it, right? That's. Yeah. Oh, yeah. Kind of plaster and stuck the blade in that At way. Mass on Monday, Martha said she found a small broken window. You see that? Yeah. Just having some lunch. Cut him out like a cancer. Tried to see that this goes way beyond normal police work. And yet here it is. John Dixon Carrs, the Hollow Man. Hold up. Setelah itu, senjata. Senjata tersebut terdapat patung serigala. Patung yang sama yang ada di bar tempat Jude minum. Blanc, Jude, dan Geraldine pun pergi ke bar tersebut. Jude menjelaskan bahwa patung serigala itu dia lempar ke gereja dan tidak sengaja terkena kaca. Besok paginya, Martha melihat ada kaca gereja yang pecah, tetapi tidak menemukan patung serigala yang dilempar oleh Jude. Pas banget, di sana ada foto bar ini, dan di foto tersebut itu ada Ned. Mungkin karena Ned sering datang ke sini, jadi pas banget ketika mau difoto tempatnya, itu ada dia. Blanc membandingkan foto ini dengan kondisi bar sekarang, dan ada sesuatu. Di sana ada tasnya Ned, dan ternyata sekarang itu ada Ned lagi minum di pojokan. Ned langsung keluar dan dia juga melemparkan kata pedas ke Jude, si pastor pembunuh. Kasus ini jauh melampaui pekerjaan polisi biasa. Blanc mengaku kasus ini bahkan belum pernah dia alami. Contoh buku klasik akan kejahatan yang mustahil seperti dalam fiksi detektif. Seharusnya tidak ada dalam dunia nyata kita. Tetapi ternyata ada sumbernya. The Hollow Man, karya John Dixon Carr, novel detektif zaman keemasan. Ya, kasus ini mirip seperti di novel tersebut. Jude tersadar, di gereja itu ada klub baca buku. Jude mengambil listnya dan di situ ada satu buku judulnya The Hollow Man, sama seperti buku yang Blanc tunjukkan tadi. Nah, masalahnya semua jemaat itu ada di dalam grup tersebut. Yang memilih bacaan buku ini adalah Martha. Martha mengambilnya dari situs Opera. Oke, sekarang menuju TKP. Kemungkinan pertama, Pastor Weeks ditikam dengan pisau sebelum masuk ke lemari penyimpanan. Tetapi kemungkinan ini tidak mungkin, karena jika iya, Jude pasti sudah melihatnya. Kemungkinan kedua, Pastor Weeks dibunuh di dalam lemari penyimpanan oleh seseorang atau sesuatu yang ada di luar lemari. Seperti sesuatu menembakkan pisau ke dalam lemari penyimpanan. Kemungkinan yang cukup tidak mungkin, cukup gila jika kita pikirkan pisau terbang ke dalam lemari lalu membunuh Pastor Weeks. Kemungkinan ketiga, Pastor Weeks dibunuh selagi di dalam lemari oleh alat yang juga berada di dalam lemari. Jadi, sesuatu ditempatkan sebelumnya di lemari dan dipicu dengan remote. Karena terkena tusukan di belakang, berarti pisaunya ditembakkan dari belakang. Cuman ketika dicek lemarinya, temboknya itu kokoh banget. Geraldine berkata, selain senjata pembunuhan, di lemari juga ditemukan benang merah. 2 helai benang merah tebal sepanjang 7,5 cm. Jude pergi ke tempatnya Sam untuk meminjam samsak tinju. Jude tersadar, Sam itu selalu menonton TV. Karena kadang harus ikut ibadah disuruh Martha, Sam kadang merekam pertandingan yang ada di TV. Pas banget, pembunuhan Pastor Weeks itu terjadi ketika ada pertandingan baseball. Dan Sam merekam pertandingan tersebut.
Jude meminta rekamannya. Berdasarkan teori, Pastor Weeks dibunuh dengan pisau yang dipicu oleh remote control. Harusnya ketika Pastor Weeks masuk, remote control ditekan dan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tetapi setelah rekaman pertandingan baseball dicocokkan dengan video YouTube yang ada di channel Psy, video ibadah waktu Pastor Weeks dibunuh, itu tidak cocok. Rekaman pertandingan berkedip, tetapi Pastor Weeks itu sudah jatuh duluan. Seharusnya kan rekaman pertandingannya berkedip sebelum Pastor Weeks jatuh. Soalnya kalau berkedip, artinya ada gelombang elektromagnetik untuk memicu pisau keluar. Tetapi ketika berkedip, Pastor Weeks itu sudah jatuh dan ditusuk duluan. Blanc menjelaskan, kini semua bagian sudah ada di hadapan kita. Asal-usul patung serigala yang ada di pisau, benang merah, jatuh gedebuk, dan waktu penggunaan remote radio. Semuanya masuk akal. Tetapi Blanc tidak bisa memberikan jawabannya. Ya, walaupun semua bagian teka-tekinya sudah dihadapkan di depan mata, kejahatan ini tetap sungguh tampak mustahil, alias impossible. Blanc meminta Jude untuk menuliskan cerita tentang pembunuhan Pastor Weeks. Blanc ingin membaca perspektif Jude, dan Blanc ingin Jude menulis dengan tidak melewatkan sedikit detail. Sementara Jude menulis, Blanc menunggu sambil minum dan merokok. Jadi ya, semuanya yang kalian dengar sebelumnya itu adalah ceritanya Jude. Dan sekarang, Blanc sudah membacanya. Ada satu bagian di mana sepertinya Blanc tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Jude bergabung dengan yang lain di luar, lalu polisi baru tiba. Jadi, Jude tetap di dalam sementara yang lain sudah di luar. Jadi, Jude merupakan satu-satunya orang dengan akses tanpa diawasi ke lemari setelah pembunuhan. Tetapi sebelum polisi memeriksanya, jadi apa yang dilakukan Jude? Dia ternyata menyembunyikan minuman keras yang Pastor Weeks minum. Lalu setelah itu, Jude kembali masuk ke dalam dan mengambil botol minuman tersebut. Untuk apa? Agar orang-orang yang percaya kepada Pastor Weeks tidak kecewa. Salah satunya adalah Sam. Sam pernah menjelaskan bahwa dia itu berhenti minum karena Pastor Weeks. Dan jika sekarang Sam tahu bahwa ternyata Pastor Weeks masih minum, dia pasti akan kecewa. Jadi, Jude menyembunyikan hal tersebut dengan mengambil botol minuman keras milik Pastor Weeks. Tentu karena menyembunyikan sesuatu, Blanc tetap marah. Walaupun tujuan Jude itu mulia, tidak membiarkan jemaatnya kecewa. Sayangnya, ketika Jude ingin menunjukkan botol minuman milik Pastor Weeks, botol tersebut menghilang dari lemari kecil yang ada di kamarnya. Botolnya menghilang, jadi ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Jude dan mengambil botol tersebut. Betrayed, left in a hole to rot. Church is assailed by wicked modernity. And even as I stand before you as a warrior of Christ, as our Lord was, I am betrayed by Judas. You will rise again. You will rise again. Remember what I have promised you all come Easter Sunday of his kingdom and his rising reign. Rise again in glory and vengeance and power. Father, here, sign on the bottom. That's it. Okay? Okay. Pino? Priest in name only. I can walk, Martha. Just hurts. But about the shadowy meeting with Wicks. I'll tell you. I recorded the whole thing. Just hit play. Got your audience. What's this about? Get out! Setelah melakukan pemakaman Pastor Weeks, Blanc bersama dengan Jude menginterogasi tersangka, orang yang hadir misa ketika Pastor Weeks dibunuh. Tentu banyak dari mereka yang tidak suka. Sudah jelas pembunuhnya adalah Jude. Soalnya Jude mengaku sendiri. Terlihat dari video di mana Jude berkata bahwa dia akan menyingkirkan Pastor Weeks seperti kanker. Ada kejadian mengejutkan. Ternyata Simon itu tidak sepenuhnya lumpuh. Dia masih bisa berjalan, cuman sakit aja. Blanc datang ke sini cuman ingin berbicara tentang grup doa yang diadakan Pastor Weeks waktu itu. Waktu Pastor Weeks melemparkan Jude buku, lalu mengusirnya.
Tiba-tiba Sai datang dan dia berkata bahwa dia punya videonya. Tiba-tiba semuanya pada marah dengan Sai. Mereka ingin Sai merahasiakan ini, tetapi terlihat dia tetap akan memberitahu Jude dan Blanc soal pertemuan grup doa mereka waktu itu. Jadi apa yang dibicarakan? Ternyata Pastor Weeks melakukan pengakuan orang tua kepada notaris yang ada di Brooklyn. Vera tahu tentang hal tersebut, soalnya notaris tersebut itu adalah temannya. Dan ternyata dokumen tersebut berisi Pastor Weeks melakukan pengakuan bahwa Sai itu adalah anaknya. Ya, Pastor Weeks menghamili wanita. Dia bertemu dengan wanita ini di bar dan tanpa sengaja menghamilinya. Keluarlah bayi Sai. Pertanyaannya, siapa ibunya? Weeks tidak tahu. Dia sudah tidak berbicara dengan wanita itu selama 30 tahun. Tidak ada kabar. Untuk menjaga rahasia, disembunyikan informasi ini. Kalian juga harus ingat, Weeks dengan ayahnya Vera itu dekat. Jadi untuk merahasiakan dan membantu Pastor Weeks, ayahnya Vera memutuskan agar Sai menjadi anak angkatnya. Dan tidak lama kemudian, ayahnya Vera meninggal sehingga hanya Vera yang harus merawat Sai hingga besar sekarang ini. Tentu Vera marah karena pasti capek membesarkan anak ini, sementara Pastor Weeks diam saja. Weeks ternyata berencana akan berhenti menjadi pastor. Dia mau pensiun dan melanjutkan hidupnya dengan Sai. Ya, sebenarnya seharusnya ibadah di mana saat itu Pastor Weeks dibunuh itu merupakan ibadah terakhir yang dijalaninya. Setelah itu, dia akan pensiun. Di pertemuan ini, sebelum berhenti, Pastor Weeks ingin menghancurkan mereka semua. Pertama Ned, yang pekerjaannya setiap hari mabok. Ned adalah seorang dokter dan dia bekerja sambil mabok, jadi bayangin. Jadi, Weeks berencana untuk memberitahu masyarakat sehingga Ned tidak lagi diperbolehkan bekerja sebagai dokter. Terus Liros, Weeks berkata bahwa buku yang baru saja Liros tulis itu sampah yang judulnya Orang Kudus dan Troubadour. Dan buku ini itu tentang Pastor Weeks. Jadi, Weeks akan memberitahu temannya yang ada di penerbitan buku untuk tidak menerbitkan buku Ross. Dan Vera, Weeks berkata bahwa Vera itu adalah mimpi buruk ayahnya. Ayahnya pasti sangat malu melihat Vera sekarang dari atas. Simon, Weeks mengaku bahwa dia tidak bisa menyembuhkan wanita tidak beriman. Simon bingung karena dia sudah menghabiskan tabungannya dan Weeks berjanji. Tetapi Weeks berkata bahwa penyembuhan Tuhan itu tidak bisa dibeli. Jadi, Weeks berkata bahwa Simon itu tidak akan pernah sembuh. Pertanyaannya, kenapa Pastor Weeks tiba-tiba ingin menghancurkan mereka? Karena ternyata Sai yang menyuruhnya. Sebelumnya, Sai datang kepada Weeks dan di saat itulah pertama kalinya Sai dianggap sebagai anak. Weeks memberitahu Sai bahwa harta keluarga kakeknya yang hilang bertahun-tahun lalu itu telah ditemukan. Ya, harta yang Grace minta kepada ayahnya tetapi tidak ada. Dan sekarang Weeks tahu di mana harta tersebut. Jadi itulah sebabnya kenapa dia mau pensiun. Karena sekarang sudah punya warisan, sudah kaya raya. Tetapi Sai melarang ayahnya untuk tidak pensiun. Kenapa? Karena menjadi pastor ini adalah kekuasaan. Weeks bisa mengubah beberapa jemaat menjadi radikal. Belum lagi netizen-netizen yang ada di channel YouTube Sai yang suka dengan khotbah Weeks. Dengan harta yang baru saja Weeks temukan dan citra kepribadiannya, saya yakin dalam 4 tahun ayahnya itu bisa menjadi presiden. Bersama Sai dan ayahnya itu bisa membangun kerajaan. Jadi, Sai menyuruh ayahnya untuk mengkhianati jemaat-jemaat tetapnya, Ned, Lee Ross, Vera, dan Simon. Kenapa? Karena sesimpel Sai benci dengan mereka. Jadi teknisnya harta yang Weeks temukan sekarang itu punya Sai. Sai adalah ahli warisnya. Tetapi pertanyaannya, di mana harta tersebut? Sai mengecek rekening ayahnya itu kosong. Nah, Weeks sempat berkata terus ke Sai sebelum meninggal. Buah Hawa
dikembalikan ke pohon, seolah buah Hawa itu adalah hartanya. Karena terlihat tergiur banget dengan harta ini, Sai ingin detektif Blanc mencarinya. Jika Blanc berhasil mendapatkannya, itu akan dibayar. Setelah Sai pergi, Blanc dan Jude buru-buru kembali dan mengambil sebuah benda yang kelihatannya antik. Dan itu adalah bola kaca yang berisi patung Yesus kecil. Nah, di bola tersebut itu ada tulisan Eve Apple atau buah Hawa. Dan sebagai informasi, bola ini itu adalah pemberian dari Prentice kepada Martha. Blanc dan Jude memeriksa bola tersebut dan setelah dicek semuanya, itu tidak ada apa-apa, tidak ada harta. Berarti hartanya bukan di situ. Di ruang arsip tersebut, Jude tersadar bahwa pemesanan peti itu dilakukan hari Rabu lalu, hari sebelum Pastor Weeks meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pesan peralatan pemakaman untuk orang yang belum mati? Blanc menyuruh Jude untuk menelpon tukangnya dan bertanya, siapa yang memesan ini? Tetapi bukannya mendapatkan informasi, Jude malah harus mendengar wanita ini yang sedang curhat. Secara teknis, Jude adalah seorang pastor. Jadi jika seseorang sedang curhat atau berbuka hati, dia itu harus rela untuk mendengar. Terlihat Jude merupakan pastor yang baik. Walaupun keadaan sedang genting, sedang sibuk, dia mau mendengarkan seseorang dan menemaninya berdoa. Wanita ini menangis. Katanya ibunya mempunyai kanker otak. Ibunya sekarang sedang berada di rumah sakit. Nah, terakhir kali dia berbicara dengan ibunya itu ketika bertengkar, beradu kata-kata buruk. Nah, wanita ini takut bahwa itu akan menjadi hal terakhir yang dia dan ibunya saling katakan ke satu sama lain. Pre-order burial equipment for a man who isn't dead. Steel Wheels Construction, this is Louise. Hello, Louise. It's Father John. I'm calling, Louise, is to find... I've been to that church of yours. I am sorry that he, yikes, died. This is very important. We need to find out who placed that order. Hey, Father, could I ask you something? Yeah, it's though... Will you pray for me? She has a tumor in her brain. Father, I'm feeling pretty alone. This we pray through Christ our Lord. There's no hiding from that. There's no solving it. It's a game! Solving it! Winning it! But to serve them and bring them to Christ. We're here to serve the world, not beat That'll be it. Geraldine coming for her update on the case. Make sure the door's shut when you leave. Dan entah kenapa, setelah berbicara dengan wanita itu, Jude memutuskan untuk pasrah. Dia tidak lagi mau membantu Blanc untuk menangkap pelakunya. Kenapa? Karena menurut Jude, Tuhan tidak menyembunyikan atau memperbaiki orang yang salah, tetapi Tuhan mengasihani mereka. Kita seharusnya melayani dan membawa mereka kepada Kristus. Jadi, pembunuh Pastor Weeks itu seharusnya dikasihi, bukan seperti apa yang kita lakukan sekarang, mencarinya dan memberikan hukuman yang setimpal. Datang Geraldine dan bertanya di mana Romo Jude. Blanc berkata bahwa Romo Jude tidak ada di sini. Pergi. Di sini Geraldine ternyata sudah membaca buku The Hollow Man. Ketika di TKP, Blanc cuman menjelaskan 3 kemungkinan. Sebenarnya itu ada kemungkinan keempat. Geraldine tersadar. Setelah melihat rekamannya, Pastor Weeks jatuh. Terlihat Romo Jude masuk. Dan 9 detik kemudian, semua jemaat baru sampai di depan lemari dan melihat Pastor Weeks itu sudah mati. Jadi, Jude mempunyai 9 detik seorang diri dan tidak terlihat. 9 detik merupakan waktu yang banyak untuk melakukan aksinya dengan pisau tersembunyi. Blanc berkata bahwa Geraldine benar. Blanc tidak langsung bilang karena dia belum mempunyai gambaran penuhnya. Blanc memohon waktu lebih, tetapi Geraldine menolak. Geraldine sekarang ingin menangkap Jude karena dia adalah pelakunya. Sementara itu, di mana Jude? Oh. From the moment Judd enters the closet, the deed with the concealed knife. Oh, picture, just yet. Where is he?
groundskeeper, Samson. Wicks was 100% medically dead. Man can't just rise from the dead. Spoke to James and replaced by Monsignor Wicks. Jude melihat dengan kepala matanya sendiri bahwa Pastor Wicks itu bangkit dari makamnya. Pastor Wicks pergi bersama dengan Sam, si petugas taman. Jude mengejar mereka dan ketika mau masuk ke dalam semak-semak, dia dipukul sampai pingsan. Sempat mimpi dan mimpinya itu tentang Pastor Wicks. Jude bangun-bangun, terlihat sudah membunuh Sam dengan sabit. Blank bersama dengan Geraldine mengecek makam Pastor Wicks. Dan di sana mayat Wicks itu sudah tidak ada. Dan ingat, Pastor Wicks itu sudah pasti mati secara medis. 100% meninggal dunia ketika dicek di rumah sakit. Tetapi pertanyaannya, kemana sekarang mayatnya? Martha tentu menangis melihat Sam meninggal dunia dibunuh. Di sisi lain, Jude kabur. Dan tiba-tiba dia ditelepon oleh wanita yang curhat waktu itu. Katanya yang memesan peralatan pemakaman itu adalah Pastor Wicks. Ya, Wicks sendiri yang memesan peralatan pemakaman dia. Kembali ke Blank, dia dan Geraldine menonton rekaman CCTV. Dan ya, mereka menyaksikan Pastor Wicks bangkit dari makamnya. Mereka juga melihat Jude berlari. Terus, senjata yang dipakai untuk membunuh Sam itu penuh dengan sidik jari Jude. Blank keluar dan dia melihat Romo Jude ingin menyerahkan diri ke polisi. Karena untungnya polisi belum ada yang melihat, Blank langsung menghampiri Jude dan mengantarnya ke mobil. Blank bertanya, karena ini penting sekali, di mana rumahnya Dr. Ned. Jude pun menunjukkan jalannya dan di sana Bonk. I did it. I killed Samson. I'm guilty. I have to confess. The flesh. Yeah, what's left of it. Listen to me. You're gonna want to come to Dr. Nat's I have house. to do it of my own free will or it won't mean anything. Say Father Judge returned to his church and he's ready to confess. mayat Pastor Wicks berada di sana dan Dr. Ned sudah mati. Tubuhnya sudah habis karena direndam dengan air keras. Sementara Pastor Wicks terlihat sedang mencekek Dr. Ned. Di sana juga terlihat ada makanan dan minuman yang belum habis dimakan. Di sisi lain, Jude kembali dan ingin melakukan pengakuan bahwa dia membunuh petugas taman, yaitu Sam. Tetapi semua itu diberhentikan oleh Blank. Blank mulai menjelaskan semuanya. Ketika Pastor Wicks masuk ke dalam lemari lalu jatuh, dia belum mati, bahkan belum ditusuk. Jadi seperti ini, Dr. Wicks masuk ke dalam lemari untuk beristirahat sejenak. Dia minum dan Blank berkata bahwa minuman itu adalah minuman yang sudah dicampur dengan obat penenang kuat. Karena meminum semua isinya, Pastor Wicks jatuh dan pingsan. Dengan begitu, si pembunuh mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam lemari dan melancarkan serangan mematikan. Geraldine berkata bahwa itu benar, Romo Jude yang melakukannya. Romo Jude mengaku bahwa ketika dia masuk, dia sudah melihat Pastor Wicks ditusuk. Dia juga melihat darah Pastor Wicks. Blank menyela. Dia berkata bahwa Jude melihat patung serigala dan darah yang Jude asumsikan itu adalah darah Pastor Wicks. Blank kembali ke waktu di mana mereka mengecek bar. Ketika mencocokkan foto, ternyata ada satu perbedaan dan Jude tidak menyadarinya. Dia kira di foto cuma ada Ned dan tasnya yang diletakkan di lantai. Padahal ada satu lagi. Ternyata ada dua lampu yang identik. Lampu yang atasnya itu adalah patung serigala. Satunya di depan bar dan satunya di belakang. Dan dua-duanya patung serigalanya itu menghilang. Yang satu diambil sama Jude dan yang satunya lagi
Kita tidak tahu diambil oleh siapa. Pertanyaannya, kenapa 2? Dan kenapa patung itu dicat warna merah? Merah yang sama dengan jubah yang dipakai oleh Pastor Weeks. Merah yang sama dengan benang yang ditemukan di TKP. Dan Blanc tahu jawabannya. Dicat merah supaya tidak kelihatan oleh para jemaat di sana. Supaya nyaru. Patung kepala serigala itu dijahit di belakang jubah Pastor Weeks. Berongga, ringan, diisi sedikit dengan darah yang dipicu oleh remote. Ya, jadi remote digunakan untuk memicu agar darah keluar, bukan untuk menusuk Pastor Weeks. Remote tersebut dipencet ketika Pastor Weeks jatuh, supaya orang mengira bahwa Pastor Weeks ditusuk. Karena Ned merupakan seorang dokter, dia dipercayakan untuk mengecek keadaan Pastor Weeks. Saatnya keadaan harus diganggu agar orang bisa tidak fokus. Martha teriak-teriak karena kaget Pastor Weeks meninggal ditusuk oleh iblis. Di saat semuanya mengarah kepada Martha, disitulah Dr. Ned menusuk Pastor Weeks dengan pisau yang atasnya itu identik dengan patung kepala serigala. Tugas terakhir Ned yaitu menyingkirkan botol beracun, botol minuman yang isinya adalah obat penenang berat. Ned tidak bisa menemukannya. Kenapa? Karena udah diumpetin oleh Jude ketika dia pertama kali masuk ke dalam lemari untuk mengecek kenapa Pastor Weeks jatuh. Jude melakukan itu agar Pastor Weeks tidak disangka sebagai peminum alkohol lagi oleh para jemaatnya. Setelahnya, Jude kembali dan mengambil botol tersebut. Terus pertanyaannya, jika Ned yang membunuh Pastor Weeks, terus siapa yang membunuh Ned? Blanc akan menjawabnya. Jawabannya ternyata harus melihat sejarah gereja ini. Tetapi sayangnya, anehnya, di akhir, Blanc berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan kasus ini. Seakan-akan ada sesuatu yang menyentil hati dan jiwa, sehingga dia tidak bisa memecahkan kasus ini. Tentu karena Blanc tidak bisa memberikan jawabannya, semuanya kecewa dan keluar. Now, and behold the wickedness and shame of the... Let us begin with Wicks's move. Monsignor Wicks collapsed in that closet space. He wasn't dead. The clanky clunk. No. The knife was in his back when I found him. You assumed it was Wicks's. Now, I showed you the answer to this. Did you see? A second identical devil head was also missing. It wasn't red, though. It's red now. Sewn to the back of his vestments. Set off at the exact right moment. Wait, don't touch it. And the deed is quickly done. But where was it? It was gone. Later, to retrieve it. I had to look at the myth that was being constructed. Okay. And now, what really happened? I'm saying I cannot solve this case. Out. Grace for my enemy. For the guilty. Father Judd, it is a week since my last confession. This is Eve's apple, Martha. Entire cursed fortune. Ketika semuanya sudah keluar, datang lagi seseorang dan dia adalah Martha. Martha ingin melakukan pengakuan dosa kepada Romo Jude. Jadi ternyata Blanc tidak mau memberikan jawaban supaya Martha itu bisa mengaku atas kemauannya sendiri. Pengakuan dosa dilakukan. Semuanya dimulai dari kebohongan. Martha melihat Prentice pertama kali melakukan komuni terakhirnya. Tetapi bukan hostia yang dimakan, melainkan diamond. Ya, ternyata harta yang kita cari-cari selama ini itu adalah diamond. Prentice memakan diamond tersebut untuk dia sembunyikan. Bagi Prentice, harta ini adalah dosa, buah Hawa, dan tidak boleh diambil dari tangan jahat. Setelah menelan diamond tersebut, Prentice jatuh dan meninggal. Prentice membawa buah Hawa tersebut, harta tersebut, ke makamnya. Disinilah Martha berjanji bahwa dia akan melindungi rahasia ini. Di sisi lain, Grace yang merupakan anaknya Prentice tahu bahwa ayahnya membeli diamond. Karena dia menemukan tas mewah
Dan Blanc juga sebenarnya sadar ketika membuka bola yang isinya patung Yesus kecil. Tatakannya itu sebenarnya adalah kotak Fabergé, buatan khusus yang harganya ratusan juta. Grace menemukan kotak itu dan dia tahu bahwa ayahnya mempunyai diamond. Tetapi Grace tidak tahu di mana diamondnya. Jadi malam itu Grace bukan marah karena rekening ayahnya 0 rupiah. Tetapi sebenarnya dia ngacak-ngacak gereja untuk mencari diamond tersebut. Martha kecil datang dan bilang ke Grace bahwa dia tahu di mana Prentice menyembunyikan diamondnya. Tetapi Martha berkata bahwa dia tidak akan memberitahu Grace. Satu lagi, Martha mengatai Grace seorang prostitusi. Grace tentu kesal lalu menghantam Martha. Martha sudah menjaga rahasia ini selama lebih dari 60 tahun sampai dia mengaku dosa dengan Pastor Weeks. Ingat, Martha mengaku dosa kepada Pastor Weeks untuk membuktikan ke Jude bahwa Pastor Weeks itu tidak menakutkan, bahwa Pastor Weeks merupakan pastor yang baik. Martha mengaku tentang diamond dan semuanya ke Pastor Weeks. Disinilah Pastor Weeks punya pikiran untuk pensiun dan mengambil harta tersebut. Karena secara teknis, Pastor Weeks merupakan pewaris harta dari kakeknya, yaitu Prentice. Berarti secara teknis, sekarang diamond tersebut milik Pastor Weeks. Martha tersadar bahwa Pastor Weeks sudah menyimpang. Ketika Pastor Weeks mengakui bahwa Sai adalah anaknya, Martha tahu bahwa Pastor Weeks akan tergiur dengan harta warisnya, yaitu diamond. Karena itu, Martha menelpon tukang pemakaman untuk menyiapkan semuanya. Martha juga membaca buku The Hollow Man untuk mendapatkan referensi bagaimana dia melakukan rencananya. Martha membutuhkan orang yang lemah, nekat dan putus asa yang akan tunduk untuk menyelamatkan gereja dan tetap tunduk untuk menutupi aibnya. Dan juga punya akses ke obat penenang kelas medis. Martha meracuni botol minuman milik Pastor Weeks yang biasa diletakkan di belakang kotak listrik dengan obat penenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Weeks melakukan khotbahnya, beristirahat di lemari lalu minum. Karena minuman tersebut sudah diracuni Martha, Weeks jatuh dan kalian tahu selanjutnya seperti apa. Ternyata Sam yang membuat peti mati. Lalu dia masuk ke dalam peti mati tersebut. Ya, mayat Pastor Weeks ditukar dengan Sam ketika masuk ke dalam tempat pemakaman. Pertanyaannya, kenapa Sam mau? Padahal dia tidak tahu apa-apa. Karena Sam jatuh cinta dengan Martha. Martha adalah malaikatnya yang ada di bumi dan dia rela melakukan apa saja untuknya. Ned memberikan sinyal. Sam bangun, mengambil diamondnya. Lalu dia keluar, seolah-olah dia adalah Pastor Weeks yang telah bangkit dari kematian. Semuanya direkam CCTV, itu sudah menjadi bagian dari rencana. Tetapi ada satu yang tidak merupakan bagian dari rencana. Jude datang. Setelah melihat mayat Sam, Martha menangis karena ini bukan bagian dari rencana. Martha sudah bisa nebak siapa yang melakukannya. Untuk bisa yakin, Martha pergi ke rumah Ned. Di sana sudah ada mayat Pastor Weeks siap untuk dilelehkan dengan air keras. Ned juga memberikan diamondnya ke Martha. Martha tanpa sengaja menjatuhkan diamond tersebut sehingga Ned langsung mengambilnya. Karena yang kita bicarakan di sini adalah diamond jutaan dolar. Setelah itu, Ned bercerita sambil minum dengan Martha tentang perjalanan rencananya yang berhasil. Di sini Martha tahu bahwa minuman dia itu sudah diracun. Jadi ketika Ned mengambil diamond yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Martha, Martha menukarkan gelas minuman dia dengan Ned. Sehingga Ned memakan senjatanya sendiri. Dia meminum gelasnya Martha yang sudah dituangkan racun. Jadi ya, kita diperlihatkan yang membunuh Sam itu adalah Ned. Kenapa? Karena Ned menginginkan diamond tersebut, tergiur dengan harta, berandai-randai dengan harta tersebut, dia bisa kembali dengan istrinya karena sekarang sudah kaya raya. Ned tersadar bahwa dia meminum gelasnya Martha
Karena bibir dia itu mati rasa. Ned keluar dari sana, berjalan tidak berdaya, lalu jatuh dan mati. Martha menaruh mayat Ned ke dalam bathtub, lalu merendamkannya dengan air keras. Martha juga merangka mayat Pastor Weeks seakan-akan dia mencekik Ned. Setelah mengakui dosanya, Martha terlihat tidak berdaya. Ternyata Blanc menyadari semuanya. Dia melihat bibir Martha dan hanya dengan melihat bibirnya, Blanc tahu bahwa Martha itu sudah meminum racunnya. Martha meminta maaf kepada Romo Jude. Martha juga menginginkan Tuhan untuk mengampuninya atas perbuatannya terhadap Pastor Weeks, Dr. Ned, dan Sam, pria yang dia cintai. Jude juga meminta Martha untuk meminta pengampunan soal Grace, ibunya Pastor Weeks. Di nafas terakhirnya, Martha akhirnya melepaskan kebenciannya. Dia meminta Tuhan untuk mengampuninya atas perbuatannya terhadap Grace. Martha meninggal dunia dan ternyata diamondnya itu berada di tangannya selama ini. She didn't desecrate the church in anger. No, she was looking for the hidden jewel. Harlot whore. Where is it, you little shit? I confessed to the wrong priest. I was not the bad one. I was the good one. Steal the jewel first and get rid of it forever. A weak man, I thought. Forgive me, Samson. It will be okay. You will rise again. Anything for you, my angel. But he trusted me. Samson retrieves the jewel and his word of blessing to his faithful groundskeeper. Praise be. Underestimating the temptation of Eve's apple. I had understood it all. Inside my heart, I know. Forgive me, Father, for all you ever do. Let the hatred go. Forgive me, Grace. In the name of the Father, and of the Son. Blanc pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat. Dia menyerahkan diamond tersebut ke tangan Jude. Gerejanya ditutup sementara. 1 tahun kemudian, akhirnya dibuka lagi. Semuanya kembali ke hidupnya masing-masing. Lee Ross berhasil membuat novelnya kembali dicintai oleh pembaca-pembacanya. Jadi, banyak yang beli. Dan cerita itu tentang Pastor Weeks yang bangkit dari makamnya. Vera menjual rumahnya dan sekarang hidup dia itu sudah bebas karena berpisah dengan Sai, memulai awal yang baru. Simon tidak sembuh, tetapi dia tetap semangat untuk bangun tiap hari dan melakukan yang harus dilakukan meski merasakan sakit. Dan Sai, ya, dia tidak percaya cerita Jude dan Blanc. Sai yakin bahwa harta tersebut diumpetin. Sai sudah membawa pengacara dan dia akan membawa ini ke pengadilan jika Jude dan Blanc tidak memberitahunya. Apa hartanya dan di mana hartanya? Jude dan Blanc bersalaman untuk perpisahan. Walaupun Blanc sudah ditawari untuk coba ikut ibadah, dia menolak karena teguh kepada prinsipnya. Blanc tidak percaya Tuhan. Blanc pergi. Jude mengukir kayu untuk membuat patung salib untuk ditempatkan di gereja. Dan Jude memutuskan untuk menyembunyikan diamond tersebut di dalamnya. Terlihat Jude didatangi 2 jemaat pertamanya, sepasang suami istri. Mereka datang untuk melakukan ibadah. God has a sense of humor. And some got their miracle, daily bread. Oh, where is it? Sai, You know. The real inheritance is in Christ. I'm gonna go. Welcome. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.